Kiamat besar di depan mata. Tonton video ini. Halo semua, selamat malam. Hari ini kita akan berfokus untuk membahas makroekonomi, di mana sangat berpengaruh terhadap investasi seperti kripto, saham, begitu pula sangat berpengaruh terhadap hidup kita nantinya kawan-kawan. Kita akan membahas mengapa data-data yang muncul terkait ekonomi global sangat buruk sekali kawan-kawan sekarang dan berpotensi untuk bencana besar dalam beberapa bulan ke depan. Daripada lama-lama, kita akan mulai masuk ke dalam videonya. Oke, pertama kita akan membahas suku bunga Amerika. Kenapa saya berfokus membahas Amerika? Karena faktanya kawan-kawan, dolar Amerika sekarang masih sangat mendominasi di dunia kawan-kawan. Jadi sangat mempengaruhi banyak negara lain, sehingga Amerika ini sangat dipantau oleh global kawan-kawan. Pertama kita lihat di sini di mana suku bunga Amerika terus mengalami kenaikan. Saya akan berusaha menjelaskan semuanya secara simpel agar kita semua dapat belajar bersama. Kenaikan suku bunga artinya ada inflasi kawan-kawan ataupun uang yang beredar di masyarakat terlalu tinggi. Jadi pemerintah cenderung untuk menyetop ekonomi dengan cara menaikkan suku bunga. Suku bunga tinggi artinya jikalau perusahaan ingin pinjam uang, semakin susah semakin tinggi untuk bunganya sehingga nafsu orang untuk mengembangkan usaha semakin terendah kawan-kawan. Intinya ini merupakan langkah untuk memperlambat ekonomi kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini. Ini juga menjadi concern banyak sekali orang, banyak sekali trader ekonomi kawan-kawan, di mana Amerika berhutang sangat banyak sekali pada minggu lalu kawan-kawan. Jadi sekitar 275 billion dolar dalam satu hari saja. Jadi mereka berhutang banyak banget dalam sehari, bahkan tidak pernah terjadi dalam sejarah Amerika kawan-kawan. Apa artinya? Sama seperti di kehidupan kita kawan-kawan, di mana jika kita berhutang banyak, tetapi untuk gaji kita rendah, ada kemungkinan bahwa kita akan gagal membayar hutang. Jadi para trader kripto, saham sangat khawatir, di mana nantinya pemerintah Amerika akan mencetak uang banyak sekali untuk membayar hutang ini, yang akan berlanjut kepada inflasi kawan-kawan, ataupun pemerintah Amerika akan menaikkan pajak agar dapat membayar hutang ini. Sebetulnya hutang yang tinggi ini tidak masalah kawan-kawan jikalau digunakan secara efektif, ataupun akan menaikkan yang namanya GDP kawan-kawan, ataupun ibaratnya hutang yang efektif untuk menaikkan gaji kita tidak masalah kawan-kawan. Tetapi kenyataannya kawan-kawan, GDP Amerika tidak mengalami kenaikan, sedangkan hutangnya naik sangat banyak sekali. Oke, berikutnya ada yang namanya kenaikan bunga pada surat hutang. Artinya apa? Jadi surat hutang merupakan cara negara meminta hutang kepada rakyatnya kawan-kawan. Artinya jadi jikalau kita memasukkan uang kita misalnya 10 juta kepada surat hutang yang memiliki upside 5% ataupun di sini sekitar 4,8%, artinya nanti kita akan mendapatkan return pasti sebanyak 5% tersebut kawan-kawan. Nah, bukannya hal ini baik kawan-kawan. Tidak kawan-kawan untuk bank. Mengapa? Karena bank mendapatkan uang dengan cara ini kawan-kawan, di mana orang yang deposit uangnya ke bank akan dibayar dengan bunga. Berikutnya mereka akan meminjamkan uang tersebut sebagai hutang kawan-kawan. Nah, jikalau nilai obligasi tinggi kawan-kawan, artinya orang-orang akan cenderung melihat obligasi ini sangat seksi sekali. Banyak orang yang memasukkan uang mereka kepada obligasi ini untuk mendapatkan hasil yang tinggi kawan-kawan, dan bank tidak laku kawan-kawan. Ini cukup berbahaya ya kawan-kawan untuk bisnis bank. Nah, berikutnya ada yang namanya 30 year mortgage kawan-kawan. Intinya seperti apa? Intinya orang semakin susah untuk membeli rumah ataupun membeli properti karena kredit ataupun bunga pinjaman properti akan semakin meningkat kawan-kawan. Artinya semakin susah orang membayar cicilan rumah dan juga harga rumah semakin tinggi tentunya secara tidak langsung. Berikutnya kita lihat di sini kawan-kawan yang saya bahas tadi. Ini cukup unik kawan-kawan, di mana short term treasury bond lebih tinggi rate-nya daripada long term treasury bond. Artinya seperti apa? Sama seperti tadi kawan-kawan, di mana pemerintah memberikan imbal balik yang tinggi dalam jangka waktu yang dekat sekali kawan-kawan, sehingga banyak sekali orang yang akan masuk ke dalam surat hutang ini kawan-kawan, dan bank tidak terlihat menarik. Nah, sekarang data yang tadi akan divisualisasikan oleh CryptoCoin di sini cukup menarik ya, di mana membandingkan US 2 tahun Treasury Yields dengan US 10 tahun Treasury Yields. Artinya kita tidak perlu pusing-pusing, artinya jikalau jangka pendek dibandingkan dengan jangka panjang. Secara logika kawan-kawan, jangka panjang harusnya lebih tinggi. Mengapa? Karena ibaratnya seperti staking, jikalau kita melok uang kita ataupun mengunci uang kita jangka panjang, secara logika kita akan mendapatkan return yang lebih besar. Tetapi kenyataan di sini terbalik kawan-kawan, jangka pendek lebih besar. Artinya apa? Artinya orang-orang sangat khawatir terhadap short term dan mereka cenderung untuk long term kawan-kawan. Artinya orang-orang khawatir untuk ekonomi jangka pendek ini ada kemungkinan untuk resesi. Dapat kita lihat sini juga, setiap ada yang namanya pivot, terjadi yang namanya market crash, baik itu dalam saham Amerika maupun dalam Bitcoin kawan-kawan. Nah, berikutnya kita lihat sini kawan-kawan juga dalam hal komoditas minyak. Amerika sangat tertekan sekali, di mana banyak negara penghasil minyak mengucilkan Amerika kawan-kawan, yaitu adalah OPEC ya, di mana OPEC ini sangat mengucilkan Amerika dan sangat mempersulit Amerika untuk mengelola yang namanya minyaknya kawan-kawan.
Berikutnya di sini ada data household savings, di mana ibaratnya tabungan orang-orang di Amerika sekarang menunjukkan pelemahan yang sangat kuat sekali, artinya sekarang orang sedang kesulitan juga secara ekonomi kawan-kawan. Jadi kita lihat ya kawan-kawan, ada banyak sekali data ekonomi yang menunjukkan bahwa sekarang ini memecahkan rekor dari beberapa puluh tahun terakhir menjadi data ekonomi yang cenderung cukup buruk untuk kedepannya kawan-kawan. Jadi menurut saya, ada kemungkinan untuk perlambatan ekonomi untuk kedepannya sudah pasti, tetapi saya tidak dapat memastikan seberapa parah hal tersebut terjadi kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini juga, harga dolar mengalami peningkatan yang terus-menerus kawan-kawan. Artinya apa? Artinya dolar ini kan berlawanan dengan Bitcoin ya kawan-kawan. Dolar yang naik menunjukkan bahwa dolar itu kuat dan menunjukkan bahwa aset lain itu tidak kuat. Hal ini juga berdampak kepada saham Amerika, di mana SPX ataupun SP500 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan biasanya Bitcoin ikut dengan penurunan harga saham tersebut. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video saya. Terima kasih kawan-kawan.